Sekarang katakan padaku, apa yang kamu cium? Daging sapi, wortel, mata kacang walnut, telur, biji lada, keong. Keong. Tapi kamu tidak menggunakan cangkang keong. Ada hidangan keong saat makan siang. Kamu sedang menangani daging sapi pada saat itu, tanpa membersihkan talenan. Apa aku benar? Ya, Tidak terpikir olehmu untuk menambahkan keong ke dalam isian, dan kamu tidak menangani aroma amisnya. Itulah sebabnya isianmu memiliki sedikit aroma amis. ya. Namun ini bukan kesalahan terbesarmu. Hanya sedikit orang yang punya indera penciuman sepeka kamu. Kesalahan terbesarmu adalah ini. Begitu hidangan disajikan, hidangan itu sudah selesai. Setiap perbaikan setelah itu, hanya akan menyoroti kegagalanmu. Tapi setiap orang memiliki selera berbeda. Jadi apakah kita benar-benar harus memenuhi selera-selera itu? Kita akan berakhir seperti Sui Kongming. Apa masalahnya dengan itu? Restoran Miss Hui memuaskan pelanggan dengan makanannya. Apakah ada masalah? Dia memiliki merek lama dan harga terjangkau. Dan terutama mengandalkan menarik pelanggan berpenghasilan rendah yang sering berkunjung. Namun mereka lebih suka rasa kuat seiring waktu. ITU sebabnya tunas penchkap Shui Kongming menjadi mati rasa. Jadi bukankah restoran Miss Hui merugikan Sui Kongming? Restoran Springfield tidak mencoba memuaskan orang lain, tapi menyajikan makanan yang tidak bisa dipertanyakan. Kamu punya dua pilihan. Pergi sekarang. Atau, terima aturanku. Songdu. Bagaimana rasanya? Semua orang bilang masakannya enak. Enggak juga. Enggak senak dulu. Kemarin chef utama masak untuk karyawan. Jadi, rasanya masakanmu enak. Ngerti. Zhu Hao. Kirim reservasinya ke aku. Lo lihat Nai di ruang ganti? Terus gimana? Aku udah mutusin. Beneran? Pas aku datang interview, aku udah punya rencana sendiri. Lo sebenarnya enggak mau hire aku. Udahlah kita beresin aja di sini. Jiang Jie, aku udah enggak kerja di tempat lo lagi. Lo masih utang aku makan. Sebakso ikan hitam. Gak apa-apa. Aku bakal balikin nanti. Cuma malam ini. Aku bakal kabarin kalau udah fix. Dari sini. Halo, meja 17 reservasi lo? Makasih. Selamat makan. Enggak ada menu. Aku pesan menu chef. Menu chef. Kayaknya mahal. Itu Jiang Jie ya? Ngapain dia di sini? Apa aku harus masakin dia? Enggak usah. Ini saat yang tepat buat tunjukin kemampuan aku. Ngerti. Ngomong-ngomong, siapa cewek yang sama dia? Kayaknya familiar. Itu Nai. Nai? Nai? Iya. Duo yang menarik.
Mahal banget. Halo. Ada kabar apa? Masih membawa tas itu. Ya. Tidak bisa melakukannya di Hotel Bintang 5. Ya bisa. Bicara tentang itu, menu chef di sini harganya $240. Bisakah kamu membayarnya? Sebenarnya, saya merasa itu mahal. Bagaimana kalau saya mengundangmu untuk makan yang lain? Baiklah, Sungguh, tapi saya punya permintaan. kamu sangat lucu. Saya bilang saya tidak benar-benar ingin mempekerjakanmu. Ya, saya tidak melamar pekerjaan sebagai penjaga gudang. Saya memilihmu. Tepat sekali. Kamu cocok untuk peran ini. Apa ini? Penjaga gudang, di depan kalian ada 3 toples. Masing-masing berisi rempah-rempah umum. Kalian punya 30 detik. Tolong tulis nama rempah-rempahnya. Apakah kamu yakin? Hei, kamu melewatkan lada aroma yang kuat itu. Hidungmu mempunyai indera penciuman yang tajam. Kamu cocok. Saya ingin kamu. Tapi saya sudah akan pergi. Tidak perlu memberitahu saya. Saya tidak setuju. Saya datang ke Springfield. Ini pilihan terbaikmu sekarang. Bukan begitu. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu mau membuktikan bahwa saya tidak salah? Bisakah saya menyiapkan hidangan utama? Atau, apakah saya punya lebih banyak kesempatan untuk memasak? Penjaga gudang yang tidak bisa memasak tidak baik. Jadi apa yang kamu inginkan? Saya sangat kenyang. Terima kasih. Hidangan pertama adalah kue beras dengan iga, sedikit manis dari pir. Selanjutnya, Jangan perlu bilang sekarang. Ingat saja, baiklah. Saya mengerti. Boleh saya pergi sekarang? tunggu. Kamu harus usap mulutmu. Saya tidak ingin melihat ponselmu. Saya harus pergi. Baiklah, saya akan naik bus. Biarkan saya membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya Chao Jingjing pemilik dan koki di restoran Lightning. Oh, apakah kamu ingin mempekerjakan saya? Tepat sekali. Tapi saya sudah bekerja di Springfield. Lalu kenapa? Saya mempekerjakanmu justru karena Jiangji. Apa maksudmu? Saya seperti Jiangji. Kami berdua adalah koki bintang 5 baru. Sekarang kami menghadapi ujian yang sama. Inspeksi 5 bintang. Tapi apa hubungannya dengan saya? Awalnya tidak ada hubungannya. Tapi berkat Jiangji, aturannya berubah. Hanya satu restoran yang akan lolos inspeksi. Jadi maksudmu, jika Jiangji gagal, asosiasi
akan mengambil pisau masaknya. Sekarang kamu ingin saya membantumu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ingat, bahkan guruku kalah darinya. Tapi kamu bisa mengumpulkan dukungan. Restoran Lightning merek legendaris. Melawan kesalahan Jiangji. Kita membentuk aliansi untuk keadilan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memanfaatkan saya untuk menyakitinya? Tidak persis. Aku tidak kurang terampil. Tapi ini bisa membuatnya tertekan. Dan meningkatkan restoran Lightning. Mengapa tidak mencoba? Bagaimana menurutmu? Terima tawaranku. Tidakkah kau ingin mengambil kembali pisau gurumu dan membalas dendam? Setuju. Aku ingin membalas dendam, tapi aku ingin mengambil kembali pisaunya sendiri. Baiklah, aku tidak berharap bisa meyakinkanmu sekali. Kamu sudah mencoba masakanku hari ini, bukan begitu? Enak sekali. Masih banyak hidangan di restoran Lightning. Apa yang kau inginkan? Pertama, gunakan hidungmu untuk mengingat aroma setiap hidangan dengan kuat. Selanjutnya, jika Cao Jingjing Koki mereka menemukanmu dan tidak ingin meninggalkan restoran Springval, beritahu aku segera. Apapun yang kau katakan, apapun yang dia berikan padamu, aku mengerti. Segera baiklah. Mengapa kau di sini? Apa ini? Sangat berat. Tolong bantu aku. Kupikir itu untukku. Dari Cao Jingjing. Dia murah hati. Kau tidak akan makan di restorannya, bukan? Hei, perhatikan kata-katamu. Apakah aku makan sebanyak itu? Kau bergabung dengannya. Apakah kau akan setuju? Tidak. Dia sedang bersiap untuk mengumpulkan semua yang kau kalahkan dan meluncurkan kampanye fitnah melawanmu. Hingga menargetkanku dan asosiasi. Dan satu hal lagi, Baiklah apa? dia bilang kamu keras hati, licik, dan penipu. Kamu punya jiwa buas, serigala berbulu domba. Ini adalah pikiranmu sendiri. Bagaimana kamu tahu dia akan menemukanku? Dia sudah mengawasimu. Kamu tidak menyangka akan menyerang Springval. Kamu pikir aku mengundangmu makan malam tanpa alasan. Kamu sangat pintar. Temui aku besok. Aku hanya penjaga gudang. Aku akan mencari bahan baru besok. Baiklah. Jadi ini pekerjaan sampingan. Kamu harus membayarku. Tergantung kemampuanmu. Hei, ada kabar apa? Aku lupa termosku. Oh ya, aku akan mengirimkannya sekarang. Baiklah, simpan saja. Kukira itu milikku. Perlakukan aku seperti pelayan. Sup jahe. Bagus untuk flu.
Li Jidong cepat. Aku punya banyak hal untuk dilakukan hari ini cepat. Cepat. Ayo pergi. Kaos kakiku. Apa? Kaos kaki. Itu ada di kakimu. Cepatlah. Set caturku. Aku sudah mendapatkannya. Ayo, ayo. Li Jidong cepat, aku terlambat. Cepat. Ayo. Hati-hati. Ambil waktumu. Aku menendang topi ayahku. Tidak. Gadis nakal. Kenapa di sini? Apa kamu kenal Xiao Tiga Mata? Pecinta rempah. Tapi dia tinggal di pinggiran kota. Dia kesini setiap Sabtu untuk bermain catur dan pamer dengan koleksi rempah-rempahnya. Apa yang kamu lakukan? Aku merasa dingin. Mari kita cek apakah ada rempah baru. Di sini. Kamu tahu diam saat bermain catur. Tapi aku bukan pria terhormat. Setidaknya kamu tahu. Baiklah, kamu menang. Tunjukkan apa yang kamu punya. Kalau tidak, Chong akan marah. Baiklah, aku harus pergi. Halo. Kami juga menginginkannya. Apakah kamu tahu apa ini? Kulit jeruk kering. Oh Chong. Informasimu tidak akurat. Aku akan membayar lebih. Main harga, aku akan melaporkannya. Nona. Ini kulit jeruk berusia 10 tahun dari Grenos. Bahkan dengan harga aslinya itu mahal. Aku akan mengambilnya. Aku bangkrut, dia tidak. Xiao. Kamu mengenalku. Kamu harus menjualnya padaku. Jangan terburu-buru, tenanglah. Untuk mendapatkan hari ini, kamu butuh keterampilan. Semuanya kulit kering. Tapi hanya satu toples yang berharga. Dia sangat terlambat. Kenapa Linai belum sampai padaku? Koki seharusnya segera tiba di sini. Semuanya. Koki akan sedikit terlambat. Songdu, siapkan apa yang kukatakan padamu. Baiklah. Linai dan Koki tidak ada di sini. Apakah mereka pergi bersama? Tidak. Kemarin Linai baru saja dimarahi. Baiklah. Pasti dia punya alasan. Merah tua sedikit manis. Usianya harus antara 5 sampai 10 tahun. Nona. Kenapa hanya mencium? Lihat baik-baik. Aku sudah mencium kulit Grenox yang berusia 10 tahun, aku tidak akan salah. Berhenti membual. Kamu akan lihat. Aku sudah memutuskan. Kamu sudah menggunakan kulit ini setengah hidupmu. Apa kamu akan kalah? Semua hanya omong kosong. Salah satu dari kedua ini. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Baiklah. Kalau dia salah. Apa kamu akan menjualnya padanya? Tidak mungkin. Hei kamu. Baiklah kalau begitu. Wan Zhong, mari kita bertaruh. Kalau aku menang, kamu beri kami satu kebaikan, adil kan? Kenapa bertaruh denganku? Sudah setara. Jadi aku punya kesempatan. Bagaimana kalau aku kalah? Santai saja. Kami tidak minta banyak. Ini waktu makan siang. Kami lapar. Bisakah kamu masak untuk kami? Bagaimana kamu tahu aku bisa masak? Aku sudah makan malam di restoran Lightning dan dapat menu chef. Apa hanya itu? Ya, Kalau aku bertaruh denganmu, apa yang akan aku dapat? kalau aku menang, kulit itu tetap milikmu. Kalau aku kalah, aku bantu kamu mempersempit pilihan. Jadi tidak ada ruginya untukku kan?
Baiklah, aku terima taruhannya. Kamu harus menang. Aku pilih yang ini. Ini juga kulit Greenox, tapi tidak cukup murni. Baiklah, ceritakan padaku kenapa. Kualitas kerak tergantung pada faktor lokal, penuaan metode penyimpanan, dan iklim. Ini hampir sama, tapi ini tidak cukup baik. Jadi apa keraknya? 5 tahun bekerja di Grenus, lalu 5 tahun lagi di Baichuan. Bagus. Hong, cukup bicara. Pergi saja dan masak. Baiklah, aku akan menerima kekalahan. Ceritakan padaku, apakah kamu menukar kerak? Dengan hidangan apa? Telinga yang dimasak perlahan. Spesialisasimu. Oh, kamu datang siap. Baiklah, baiklah. Terdengar familiar. Itu kamu. Kamu bahkan meninggalkan restoran Lightning untuk menghindariku. Kamu ingat wajahku. Dan tidak akan lupa, bukan? Kenapa aku menghindarimu? Aku hanya menjadi tua dan berpikir untuk pensiun. Selain itu, aku dan ayahmu dulu teman dekat. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat ayahku? Punya teman sepertimu. Apakah kalian punya masalah? Baiklah. Dia sudah lama menjadi koki utama di Zhao. Tidak mungkin dia pergi dengan mudah. Lanjutkan. Kamu murid Pak Sue bukan? Ini Linai, bekerja di restoran Springval. Selesaikan dan pergi. Mana yang lebih baik? Telinga Pak Zong jauh lebih baik daripada manisan Zhao Jingjing. Seperti yang diharapkan. Apa? Jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang terjadi. Baiklah. Kenapa kamu berbohong? Kita tidak pernah punya menu Chef Chong. Aku tidak berbohong. Aku bilang kita punya menu Lightning. Aku tidak bilang kita punya menunya. Sangat licik. Waktu makan siang sudah mulai. Kalau terlambat, potong gaji. Restoran Springval bersaing dengan Lightning. Tidak adil. Kenapa? Khawatir idola kamu kalah. Tidak, dia tidak akan kalah. Tapi Lightning punya tradisi 100 tahun. Kamu terlalu khawatir. Oh, tunggu. Kamu keluar sendirian dengan chef. Ya kerja lembur. Bekerja dengannya sendiri itu kemewahan. Kamu akan belajar banyak. Mungkin. Aku sudah sampai, aku harus pergi. Baiklah, Selamat tinggal. jaga dirimu. Li Jidong. Sudah 5 hari sejak aku mandi. Aku bau harum. Ayahmu. Mr. Lee. Mr. Lee. Mr. Lee. Oh, kamu. Aku sangat merindukanmu. Mr. Lee. Aku punya pekerjaan baru.
Asisten di pemandian. Mau mencoba? Linai. Aku dengar kabarnya. Mandi itu sehat. Tidak hanya untuk relaksasi. Oh, benarkah? Ya. Aku bertemu seorang pria tua di pemandian. Usianya 60 tahun tapi, setelah membantunya mandi, Apa yang terjadi? dia terlihat berusia 30-an. Wow, ini luar biasa. Ya. Kamu mencoba menipu saya? Saya sering lupa. Dan saya bukan orang bodoh. Saya sedang mandi. Saya bisa membantu. Libur besok? Jiang Ji ada rapat. Untuk inspeksi bintang 5. Kamu hanya mengingatkan saya pada seseorang. Koki sebelumnya di restoran Lightning. Orang paling beruntung di asosiasi. Zhong Xiang. Ya, menikahi putri Koki sebelumnya. Mengambil alih manajemen restoran Lightning. Cepat mengundurkan diri sebagai koki utama. Untuk menjaga reputasinya. Apa maksudmu? Saya mendengar dari rumor. Jiang Ji mengincar restoran Lightning berikutnya. Jadi kamu tahu, suksesi internal lebih baik daripada kerugian. Bahkan kamu meninggalkan restoran Lightning untuk menghindari saya. Kamu ingat wajah saya. Dan tidak akan melupakannya, bukan? Kapan dia mengundurkan diri? Setelah kalah dalam pertarungan pisau, Xiao Jingjing tumbuh di luar negeri. Tapi dia kembali 3 tahun lalu. Restaurant Lightning. Di bawah manajemen ayahnya, tetap mempertahankan tradisi. Ikan bakar adalah satu-satunya hidangan istimewa. Ketika dia kembali, dia bisa mengambil alih. Tapi dia menantang ayahnya. Mengusulkan kompetisi memasak tentang ikan. Yang kalah pergi. Awalnya Zhong Xiang menolak. Tapi kemudian mengubah pikirannya. Jadi maksudmu? Untuk menghindari Jiang Ji. Membuat putrinya menghadapi Jiang Ji? Tepat sekali. Tapi apakah Jiang Ji sebegitu menakutkannya? Bahkan Zhong Xiang takut padanya. Koki Jiang, saya sudah banyak mendengar tentangmu. Kamu. Saya Xiao Jingjing, dari restoran petir. Wah, kebetulan sekali. Koki Jiang Koki Zhao, kalian ada di sini. Tuan Jin, kami tidak menyangka Anda bisa meluangkan waktu dari jadwal yang padat untuk memimpin pertemuan ini. Ini kehormatan besar bagi kami. Saya merasa tersanjung Koki Zhao. Biar saya perkenalkan, ini adalah Tuan Jiang ketua grup Jiang. Dia adalah satu-satunya cucu dari koki restoran Rivermont. Mungkin Anda pernah mendengar tentangnya. Tentu saja kami sudah mendengar. Tuan Jiang adalah bujangan paling terkenal di Baichuan. Terima kasih, saya merasa tersanjung. Benarkah? Kalau begitu kalian harus tetap berhubungan. Senang bertemu denganmu Koki Zhao. Senang bertemu denganmu juga Tuan Jiang. Koki Jiang. Tuan Jiang. Sepertinya kalian memiliki nama keluarga yang sama. Tuan Jiang dari restoran Rivermont. Saya dari restoran Springfall. Tuan Jin, mari kita masuk. Tentu saja, mari kita masuk. Anda sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Kita memiliki nama keluarga yang sama. Ya, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tuan Jin, saya dengar berkat Anda. Tuan Shukong setuju untuk kembali ke Baichuan untuk menghadiri konferensi keterampilan memasak. Sama sekali tidak. Jika bukan, karena koki muda yang luar biasa seperti Anda, Tuan Shukang tidak akan pernah setuju untuk menerima undangan ini. Berikan dirimu sedikit penghargaan Tuan Jin. Bicara tentang ini, saya pikir lebih dari setengah koki di Asosiasi Koki Baichuan harus menghormati Anda sebagai guru mereka. Sebenarnya Tuan Shukang setuju untuk kembali. Terutama karena dia ingin menemani muridnya. Saya yakin Anda tahu itu Tuan Jiang. Adik saya masih muda. Saya harap Anda bisa memberinya beberapa bimbingan setelah dia kembali. Bersulang untukmu, untuk kesehatanmu. Koki Jiang. Kamu dan Koki Zhao. Mereka adalah koki muda terbaik di Baichuan. Saya pikir kalian harus lebih sering berkomunikasi. Kami sudah sering berkomunikasi. Koki Zhao memuji koki di restoran kami beberapa hari yang lalu. Ya, Koki Jiang memiliki beberapa koki hebat di restorannya. Saya sangat iri. Saya pikir ayahmu akan memarahimu. Jika dia kembali dan mendengar apa yang kamu katakan, koki-koki hebat yang dia tinggalkan untukmu. Mereka adalah tulang punggung restoran Lightning. Apakah kamu setuju, Tuan Jiang? Saya sangat setuju. Ya, kamu benar Tuan Jin. Ngomong-ngomong, saya belum makan di restoran Lightning.
Sejak saya menggantikan Tuan Song sebagai koki, sekarang karena Tuan Jiang dan koki Jiang ada di sini. Xiao, tunjukkan keahlian memasakmu. Bagaimana menurutmu Tuan Jin? Jika kamu ingin makan di restoran Lightning, saya akan pastikan restoran itu hanya buka Saya untukmu pikir hari besok. ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa besok? Lihat, mereka punya semua jenis peralatan di klub ini. Biarkan mereka membawakan kita meja, agar kamu bisa memasak sesuatu untuk Tuan Jiang dan koki Jiang. Tentu karena kamu bersikeras Tuan Jin. Tuan Jin, tahu yang dipotong. Saya harap kamu menikmatinya. Kamu punya keahlian memotong yang hebat, Sao. Ini adalah karya seni. Tuan Jiang. Saya merasa suasana di sini tidak cukup hidup. Menurutmu kenapa ada lebih sedikit koki perempuan di asosiasi koki? Karena mereka tidak bisa membalik wajan. Atau karena mereka tidak memiliki kekuatan yang sama dengan koki laki-laki? Tuan Jin, biarkan saya membuatkanmu sesuatu yang lain. Terima kasih. Bravo, bravo. Balikan wajan yang bagus. Hati yang baik untuk berjalan. Bravo. Maaf, saya perlu ke kamar kecil. Halo, kami ingin memesan beberapa anggur. Tolong letakkan di depan pria berkacamata emas. Tentu saja. Makan seafood dan anggur bersama bisa menyebabkan ketidaknyamanan perut, tapi jumlahnya harus besar. Apakah Anda akan memberitahu saya Chef Jiang? Koki harus memastikan makanan aman. Saya akan mempertimbangkan saran Anda. Mengapa tidak berhenti bermain trik kecil ini? Dan lebih jujur, Apa maksudmu? daripada meninggalkan asosiasi, putuskan nasib restoran kami. Kita bisa memulai kompetisi memasak lebih awal. Menggunakan abalon dari restoran Anda sebagai bahan dan hanya keterampilan memasak yang penting. Tapi Anda sudah mengalahkan Sue Kongming Chef Jiang. Mengapa saya setuju dengan kompetisi keterampilan memasak ini? Apakah Anda tidak mengalahkan ayah Anda juga? Apa? Apakah Anda tidak percaya diri? Berhenti mencoba memprovokasi saya. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Dalam hal keterampilan memasak, kami setara dalam kualitas. Tapi mengingat, restoran Lightning yang memiliki sejarah 100 tahun, memiliki hubungan erat dengan asosiasi, dan memiliki pandangan positif di industri. Saya pikir saya memiliki keunggulan besar atas Anda Chef Jiang. Saya setuju. Saya telah memeriksa latar belakang Linai, jadi mungkin Anda tahu, dia memiliki indera penciuman dan rasa yang lebih baik dari yang lain. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke restoran Lightning, dan makan babi panggang dengan abalon yang dibuat ayah Anda, dan memberikan pujian terbesar untuk itu. Maksudmu Zhong Haiyang sengaja kalah dari saya? Meskipun Anda dibesarkan di luar negeri, saya pikir Anda belajar tentang keterampilan memasak ayah Anda setelah kembali. Anda tahu dengan baik kebenaran di balik itu. Selain itu, Zhong Haiyang ayahku bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang dia menghindari untuk melihatku. Apakah dia merasa bersalah tentang itu? Atau dia takut aku akan menghancurkan apa yang dia hargai? Jing, apa yang kamu lakukan di sini? Jing. Mengapa kamu sengaja kalah di hadapanku? Aku tidak melakukannya. Aku mulai mengalami penuaan. Jadi keterampilanku tidak stabil. Benarkah? Atau kamu menghindari Jiang Jie karena merasa bersalah? Apakah kamu takut akan menghancurkan restoran Lighting? Apa yang dia katakan padamu? Apa yang kamu lakukan pada ayahnya? Seseorang memberitahuku bahwa kamu
Menentang pemilihan bintang tunggal. Aku tidak percaya itu. Kecuali kamu mengakuinya sendiri. Itu benar. Aku menentangnya. Kamu adalah teman dekatku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku tidak bisa membiarkanmu membuka restoran ini. Ceritanya panjang tentang apa yang terjadi antara aku dan Jiang Jie. Song Haiyang, sepertinya aku tidak pernah mengenalmu. Untuk menjadi koki di restoran lighting, kamu meninggalkan aku dan ibuku sendirian di luar. Sekarang kamu sengaja kalah di hadapanku dan meninggalkan restoran lighting karena Jiang Jie. Beritahu aku, apa yang kamu hargai selama bertahun-tahun ini? Apa yang aku hargai tidak pernah berubah. Aku mengerti. Kamu akan kehilangan semua yang kamu hargai. Aku ingin menantang Jiang Jie dalam kompetisi memasak. Siapa kamu? Siapa kamu? Jadi kamu adalah Linai. Apakah kamu menjadi terkenal setelah kalah dalam kompetisi itu? Tidak. Aku. Cheng Fangxing. Koki asisten di sini. Aku sedikit lebih tua darimu dan Jiang Jie. Kamu bisa memanggilku Fangxing. Fang Xing. Mengapa restoran Springfield tutup selama 3 hari? Apakah kamu tidak menerima pesan Pesan teksnya? apa? Aku baru menemukannya sekarang. Aku juga belum menemukannya. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini bersamamu. Bukankah mereka sedang mempersiapkan untuk pemilihan bintang 5? Mengapa mereka mulai mempersiapkan kompetisi memasak? Baik pemilihan maupun kompetisi adalah hal yang baik. Li Jiangzhe. Bagaimana bisa kompetisi itu hal yang baik? Aku sudah mencicipi makanan yang dibuat Zhao Jingjing dan itu enak. Baiklah, semua pesaing Jiang Jie di tahun-tahun sebelumnya sangat hebat. Bukankah gurumu juga seorang koki yang hebat? Tapi dia akhirnya kalah dari Jiang Jie. Tidakkah kamu merasa puas ketika seseorang yang selalu menantang tiba-tiba ditantang oleh orang lain? Aku hanya bercanda. Ya tentu saja aku merasa puas. Restoran mie Pak Xiu tutup. Guruku dipaksa untuk pensiun. Semua itu karena Jiang Jie menantang guruku. Baru setengah bulan berlalu. Baiklah, setiap orang akan merasa puas jika mereka berada di posisiku. Aku tidak menyangka kamu akan sejujur ini. Aku agak mengagumimu sekarang. Terima kasih. Meskipun aku merasa puas, aku harus menjadi orang yang mengalahkan Jiang Jie. Aku harap mimpimu segera terwujud, sehingga aku bisa pensiun lebih awal. Mari kita akhiri hari ini di sini. Jiang Jie akan mempelajari resep baru dalam kesendirian sebelum setiap kompetisi memasak. Karena itu restoran kami tutup. Dia sudah terbiasa Mempelajari resep baru. Ini kesempatan baik untuk belajar darinya. Mener Yo. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak menerima pesan teksnya? Kami tidak menerimanya, kalau tidak kami tidak akan berada Tolong di sini. beritahu Chef Jiang untuk tidak mengirim pesan teks. Sulit menemukan pesannya di antara semua pesan spam ini. Kenapa kamu membawa perlit masak Jiang Jie? Saya hanya membantunya mengambil kembali peralatan ini dari layanan perbaikan. Saya juga akan membawakannya 2 botol brandy. Anda sangat baik, Mener Yo. Biarkan saya membantu Anda. Apartemen saya di bawah apartemen Jiang Jie. Saya akan pergi mengambil brandy. Saya akan mengambilnya karena saya penjaga gudang. Biarkan saya yang melakukannya. Luke. Harap jaga restoran sebelum kompetisi memasak. Tidak mudah mengalahkan Jiang Jie. Saya akan menyiapkan resep kompetisi di rumah hari-hari ini. Apa yang ingin Anda katakan? Saya tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba Anda menantang Jiang Jie? Berdasarkan persyaratan seleksi bintang 5, peluang kami untuk menang adalah 60%. Bahkan jika kami berdua gagal dalam seleksi, restoran Springfield akan ditutup. Dan untuk restoran kami, Koki akan diganti. Dan Song Haiyang bisa kembali membantu restoran. Benarkah? restoran Lightning memiliki sejarah 100 tahun. Banyak karyawan dan keluarga mereka telah bekerja di sini selama beberapa generasi.
Jadi Anda pikir saya tidak sebaik Zhong Haiyang dan tidak sebaik Jiang Jie. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Zhong Haiyang dan Anda bagaimana saya akan membuat restoran Lightning berkembang. Dan saya tidak akan pernah memberikan Zhong Haiyang kesempatan untuk menggantikan saya. Hai, berapa harga abalon? Ini tidak dijual. Toko Anda buka tapi tidak menjualnya. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan abalon di Baichuan. Zhong Haiyang bilang tidak menjualnya kepada saya, bukan? Dia tidak mengatakan itu. Menghormati Tuan Zhong. Pergi saja. Hei, koki, saya dibayar untuk melakukan pekerjaan saya. Biarkan saya membantu Anda. Sungguh munafik. Lebih baik saya langsung saja. Aren tidak di rumah. Halo, Chef. Saya membantu manajer Yao membawakan beberapa barang untukmu. Kamu tidak di rumah. Belok kanan dan kamu akan sampai Ya, di kota saya Jinghai. sedang keluar. Chef, apakah kamu sudah meninggalkan Baichuan? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Masuk saja dan tinggalkan barang-barangnya di sana, terima kasih. Kapan kamu akan kembali? Kode sandinya adalah 0113. Pintu sudah terbuka. 0113. Apakah kamu buru-buru kembali karena kamu takut saya akan menemukan kebenaran? Kebenaran. J0H1S1R3. Saya ingin menunjukkan sebuah postingan kepadamu, tapi sudah dihapus. Pada hari kamu bergabung dengan restoran Springval, Apakah kamu sangat sensitif terhadap angka? Karena kamu belajar akuntansi di universitas. kamu membicarakan saya seolah-olah saya sampah di depan wajah saya hari itu. Tapi setelah itu kamu menulis postingan rekomendasi untuk restoran kami. Kamu mencoba merusak saya dengan pujian yang Baiklah, berlebihan. jika keterampilan memasakmu cukup baik, maka postingan ini hanya akan menguntungkanmu. Bohong besar. Apakah kamu menutup restoranmu karena komentar negatif saya? Apakah saya memaksamu untuk menghadiri wawancara kerja di Springval? Bukankah kamu menggunakan saya sebagai pion? Kamu tahu bahwa Zhao Jingjing ingin mempekerjakan saya. Tapi kamu sengaja membawa saya ke restoran Lightning untuk mendapatkan informasi tentang Zhao Jingjing. Bahkan kamu membawa saya untuk bertemu Cheng Haiyang dan membuat saya membandingkan keterampilannya dengan Zhao Jingjing. Kamu melakukan sesuatu untuk membuat Zhao Jingjing mengusulkan tantangan, bukan? Ya, saya melakukannya. Zhao Jingjing membenci Cheng Haiyang. Jika dia menemukan bahwa Cheng Haiyang sengaja kalah padanya, apa yang kamu pikir dia akan lakukan? Karena kamu sudah menggunakan saya sekali. Mengapa tidak menggunakan saya 2 kali? Tapi kali ini, saya punya syarat. Apa maksudmu? Kamu sangat membutuhkan siput, bukan? Jadi,
Restoran Lightning punya sejarah panjang. Hidangan spesialnya terbuat dari abalon. Jadi kamu bisa lihat betapa berpengaruhnya di pasar makanan laut. Sekarang setelah kamu mengganggu Zhao Jingjing dan Zhong Haiyang, tidak ada yang akan menjual abalon kepadamu di Baichuan. Itu sebabnya aku pergi ke Jinghai. Ya, aku bisa mendapatkannya dari tempat lain. Meskipun lebih merepotkan. Tapi aku bisa membawakanmu abalon yang bagus seperti yang disajikan di restoran Lightning. Kamu tahu, restoran Lightning mendapatkan reputasinya, bukan hanya karena keahlian memasak koki. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan abalon dengan kualitas yang sama. Tidak. Jika kamu tidak bisa mendapatkan abalon dengan kualitas yang sama, kamu tidak akan 100% yakin bisa mengalahkan Zhao Jingjing. Aku sudah menonton video kompetisi kamu di internet. Kamu selalu menekan bel di detik terakhir setiap kali. Bukan karena keahlianmu tidak cukup hebat, tapi karena kamu yakin akan memenangkan kompetisi. Kamu tidak membiarkan kemungkinan gagal. Sayangnya, beberapa koki dari 7 keluarga besar masih memiliki indera pengecap yang kuat. Meskipun keahlian Zhao Jingjing tidak sebaik kamu, dia punya dukungan kuat dari restoran Lightning yang bisa menjadi ancaman bagimu. Apakah itu alasan kamu berpikir bahwa aku butuh bantuanmu? Jiang Jie, aku pernah bilang kamu memilihku. Jadi, aku yakin kamu tahu apa yang bisa aku lakukan. Baiklah. Katakan padaku, apa syaratmu? Aku ingin menjadi asistenmu dalam kompetisi. Setelah selesai, aku ingin menjadi koki utama untuk hidangan utama. Ada 31 jam tersisa sebelum kompetisi. Pergi dan ambilkan aku beberapa abalon sebelum senja. Kamu membuatku takut, Nai. Hei, ini belum dicuci. Jangan dilempar kemana-mana. Jika aku hanya harus membayar ganti rugi uang untuk apapun yang aku rusak, aku akan menghancurkan kepala Jiang Jie dulu. Maka kamu akan mendapatkan investasiku. Fokuslah di jalan. Kamu bisa terus bermimpi hanya jika kamu tidak kehilangan nyawamu. Aku mau 2 ini. Nai, keringkan dirimu. Haruskah kita kembali untuk ganti baju? Tidak, kita tidak punya banyak waktu. Ayo pergi ke pasar berikutnya. Halo, Halo Chef, aku Songdu. apa yang bisa kulakukan untukmu? Kudengar pedagang abalon menolak menjualnya padamu. Kupikir kamu mungkin membutuhkannya. Jadi aku pergi ke Jinghai dan mendapatkan beberapa abalon bagus untukmu. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Aku harus pergi. Chef, aku sudah kembali. Belum gelap. Cepat masuk. Jangan sampai kedinginan. Keringkan dirimu. Pergi ke kamarku dan cari baju kering untukmu. Tunggu. Jarimu terluka. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Plaster akan memengaruhi ketangkasan. Semua orang tahu itu. Aku tahu, tapi aku bisa membantumu sekarang karena aku asistenmu. Selain itu, lukanya akan semakin parah jika tidak diobati. Semua orang tahu itu. Cepat. Ya, Chef. Sepertiga bawang cincang. Irisan kurma merah. Apa ini bagus?
Apa ini cukup? Coba. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Ayo cobalah. Bagus seperti yang dibuat Zhao Jingjing. Berarti ini belum cukup bagus. Ayo lanjutkan. Bolehkah kita tambahkan grandela ke dalamnya? Apa yang kamu lakukan, Tuan Li? Kamu harus tidur. Aku menunggu Nai. Jangan tertidur. Sudah kubilang. Nai akan menginap di sekolah malam ini dan tidak akan pulang. Hong Tongan melakukan perjalanan waktu ke tempat itu. Sepertinya rasanya lebih enak daripada yang dibuat Zhao Jingjing. Jiang Jie, kamu baik-baik saja, Jiang Jie? Jiang Jie. Jiang Jie? Apa dia meninggal? Dia demam. Akhirnya kamu bangun. Kapan kamu tidur? Kemarin kamu tiba-tiba pingsan. Jadi kamu merawatku semalaman? Aku tidur sebentar. Ah iya, buah itu. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat Cheng Jingjing. Bagaimana dengan Zhong Haiyang? Ayo lanjutkan. Apa ini alasannya ada begitu banyak paku di tangannya? Dia mencoba berulang kali untuk memastikan kemenangan 100%. Li Nai, pintu restoran lighting akan selalu terbuka untukmu. Maaf. Tapi dia dan aku menikmati waktu bersama saat bekerja. Chef Jiang, saya harap kamu tetap bahagia setelah kompetisi. Ayo lanjutkan. Izinkan saya memperkenalkan peserta kompetisi memasak ini.
Yang menantang adalah Zhao Jingjing dari restoran Lighting. Sedangkan yang ditantang adalah Jiang Jie dari restoran Springvale. Kompetisi dimulai. Zhao Jingjing, chef restoran Lighting, pernah mengungguli hidangan spesial sebelumnya dari restoran Lighting dengan abalone goreng. Apakah kamu akan membuat hidangan yang sama, abalone goreng, dalam kompetisi ini? Ya, dia membuat abalone goreng. Zhao Jingjing menggunakan kartu asnya. Sementara Jiang Jie masih dengan tenang membuat sup ayam. Zhao Jingjing mulai memanggang abalone. Namun tampaknya Jiang Jie sedang mendinginkan bahan-bahan. Dalam panas, permukaan abalone mulai berubah menjadi coklat, membuatku merasa ruangan menjadi lebih hangat. Kedua pihak mulai menyiapkan saus. Seperti yang kalian semua tahu, saus berarti banyak untuk hidangan telinga laut. Zhao Jingjing membuat saus kuning. Dia layak mendapat reputasinya sebagai orang yang mengalahkan Tuan Song Haiyang. Dia malah cooking packer John Yang, lebih baik daripada pendahulunya. Sungguh kejutan. Jiang Jie membuat saus hijau. Seperti yang diharapkan, dia menyelesaikan hidangan di menit terakhir. Telinga laut goreng yang disiapkan oleh Zhao Jingjing akan dinilai pertama. Silakan mencoba para juri. Saya menambahkan plum ke dalam hidangan. Ya, saya ingin menambahkan rasa segar untuk hidangan tradisional ini dengan plum. Menambahkan plum adalah sentuhan mahkota. Ini memiliki rasa segar dengan aroma buah yang manis. Luar biasa bahwa koki muda seperti Anda memiliki semangat kreatif. Beberapa praktik lama harus dipecahkan. Tampaknya hidangan yang disiapkan oleh Zhao Jingjing telah memenangkan hati para juri. Zhao Jingjing layak mendapat reputasinya sebagai koki terbaik di generasi muda. Selanjutnya telinga laut yang dimasak dengan anggur yang disiapkan oleh Jiang Jie akan dinilai. Menyiapkan hidangan dingin untuk melawan telinga laut goreng dengan rasa adalah ide yang bagus. Tapi plum yang ditambahkan Zhao Jingjing ke dalam hidangan menambahkan rasa segar ke rasa yang kuat. Saya bertanya-tanya, apakah hidangan dingin Jiang Jie akan mengesankan para juri? Zhangqi, apa bahan hijau ini? Anggur laut. Hanya tersisa satu telinga laut. Mari kita gunakan dulu. Jiang Jie. Tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa rasa telinga laut dari restoran Lightning adalah warisan. Hanya karena rasa telinga laut berkontribusi besar pada kesuksesan mereka. Baik telinga laut goreng maupun yang dimasak yang mereka siapkan memiliki rasa yang kuat. Jadi bagaimana dengan menyiapkan sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda. Maksudmu rasa yang ringan. Jika kita mempertahankan rasa asli telinga laut,
dan menambahkan beberapa bahan alami ke dalamnya. Itu dia. Silakan memberikan suara para juri. Pemenangnya adalah Jiang Jie. Kami menang. Cara chef utama untuk memenangkan kompetisi memasak tak terkalahkan. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Kamu sangat peduli pada Jingjing. Mengapa tidak memberitahunya yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Katakan padanya, bahwa aku tidak pergi ke luar negeri bukan bersama untuk mendapatkan restoran Lightning, tetapi melakukannya untuknya dan ibunya. Mengapa tidak? Jika kamu adalah Jingjing, apakah kamu akan percaya apa yang aku katakan? Tetapi ini adalah kebenarannya. Istrimu tidak ingin mewarisi restoran Lightning. Itu sebabnya aku mengambil alih. Tidak perlu tahu itu. Tuan Xiao. Apakah ini yang kamu inginkan? Jingjing berbekat. Tapi dia sangat sombong. Jiang Jie adalah batu asah yang bisa memolesnya. Menang atau kalah. Dia akan mendapat manfaat darinya. Jadi kamu sengaja kalah padaku agar aku bisa bersaing dengan Jiang Jie. Apa yang paling kamu hargai selama bertahun-tahun ini? Kamu yang paling penting baginya. Dia merindukanmu setiap hari setelah kamu pergi ke luar negeri. Orang tua ini setiap hari memegang ponselnya dan belajar menjelajahi internet dari para magang muda. Mencetak semua fotomu yang diunggah ibumu di internet. Luke. Kamu membencinya dan menolak untuk melihatnya. Tapi agar tidak melewatkan acara kelulusan, dia pergi ke luar negeri dan melihatmu dari jauh secara diam-diam. Bagaimana restoran Lightning bisa lebih penting darimu? Kamu ingin mengambil alih restoran Lightning. Jadi dia dengan mudah melepaskannya. Jingjing, kamu sangat tegang. Dia hanya ingin membuatmu bahagia dan menjadi bersemangat seperti dulu. Jangan khawatir, kami menang. Ayo kita pergi. Mungkin hasilnya tidak buruk untuk Cao Jingjing. Daripada kasihan pada orang lain, lebih baik khawatir tentang pesta yang akan datang. Gagal dalam ujian bintang 5. Tentu saja tidak membantu untuk restoran Springval. Bisakah aku bergabung denganmu dalam menyiapkan hidangan utama untuk pesta? Aku selalu menepati janjiku. Apakah restoran buka malam? Aku bisa kerja lembur. Bagus, kamu bisa jika mau. Jadi bisakah aku melepas seragam manajer toko dan memakai seragam koki? Tentu saja. Aku butuh ukuran besar. Ingat untuk mencicipi anggurnya. Dan lihat apakah rasanya pas. Fang Xing. Sepertinya saat aku liburan, ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Ya, mereka sangat dekat. Apa maksudmu? Lupakan saja. Fang Xing. Aku dengar Tuan Jiang dari restoran Rivermont akan datang. Tuan Su sangat dihormati. Tuan Su lebih dihormati di luar negeri. Keluarga Jiang haus akan ketenaran dan kekuasaan. Itu tidak mengejutkan. Mari kembali ke dapur. Kita akan sibuk setelah Koki Jiang pergi. Koki Jiang akan pergi. Ada banyak orang. Tuan Su, bisakah kamu melakukan wawancara sebelum dimulai? Tolong bagikan perasaanmu dengan kami. Ayo kita pergi. Tidakkah kamu akan mengawasi mereka? Jika mereka tidak bisa menanganinya, lebih baik mereka mengundurkan diri. Izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada asosiasi yang menyelenggarakan pesta hebat seperti ini. Untuk saya. Ini suatu kehormatan bagi saya.
Selanjutnya Tuan Jiang akan mengumumkan kabar baik kepada kita. Apakah kamu akan pergi sekarang? Kenapa tidak? Cuaca akan mengumumkan kabar baik. Tidakkah kamu peduli tentang itu? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan terlalu yakin. Sebenarnya, ini masalah keluarga. Terima kasih Tuan Shu. Cucu saya Jiang Sui. Dia adalah murid Tuan Shu. Hari ini saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak akan menjadi koki di restoran River Moon lagi. Koki berikutnya akan menjadi cucu saya, Jiang Sui. Halo semuanya, saya Jiang Sui. Dia telah kembali. Selain itu, dia memiliki identitas baru mulai hari ini. Koki restoran River Moon. Kamu sudah tahu itu. Gu sudah merencanakannya sejak lama. Halo. Apa? Koki Jiang, ayah saya hilang, saya harus pergi sekarang. Saya akan pergi bersamamu. Kamu belum melihat Sue untuk waktu yang lama. Haruskah kamu mengucapkan selamat padanya secara pribadi? Sue, mengapa? Mengapa kamu tidak memakai gaun pinemu? Ini bukan pesta pernikahan. Teses. Dari sini, temui gurumu bersamaku. Cepat. Nona Lee, saya benar-benar minta maaf. Kami melihatnya sebelum makan siang, tapi dalam sekejap mata. Di mana terakhir kali dia terlihat? Bermain catur dengan orang lain di lorong. Apakah kamu yakin? Bisakah dia berada di bagian lemari es atau tempat yang lebih berbahaya? Itu terekam di kamera pengawas. Nona Lee. Saya akan pergi mencarinya sekarang. Beritahu saya segera jika ada kabar. Li Jedong. Maafkan saya, Li Jedong. Siapa kamu? Saya minta maaf. Li Nai. Li Nai. Masuk ke mobil. Ayo pergi. Lebih lambat lari dan cari dia. Dia belum pergi dari sini sejak pindah ke kompleks ini. Mungkin dia pergi ke tempat kita dulu tinggal. Kita tinggal di sana lebih dari 20 tahun. Atau mungkin rumah sakit kota. Kita pergi ke sana setiap Jumat. Kemana lagi dia bisa pergi? Kemana? Apa masalahnya? Tunggu sebentar. Ambil ini. Aku tahu kamu ingin menemukan ayahmu secepat mungkin, tapi kamu harus tenang dulu. Buka mulutmu. Pikirkan baik-baik. Kemana kemungkinan besar ayahmu pergi? Panti asuhan. Baiklah. Seorang pria berusia 50-an. Ya, ada satu. Tapi dia terlihat sangat normal. Dia bilang datang untuk menjemput anaknya. Beberapa staf menitipkan anak mereka di sini selama beberapa jam. Jadi aku mengizinkannya masuk. Apakah itu pria itu? Benar. Bicara denganku. Dan dia tampaknya mengenal tempat ini. Lihat. Dia mendaftar di sini. Yang ini. Dia masih ingat hal-hal ini. Tuan, bisakah kita mencarinya di dalam? Tidak masalah. Tapi kamu juga harus mendaftar. Baiklah. Li Nai. Li Nai. Tempat ini cukup besar. Kemana ayahmu bisa pergi? Apakah ada orang yang dia kenal?
Aku tidak yakin dia pernah bekerja di sini sebagai penjaga. Dia familiar dengan tempat ini. Baiklah, mari kita cari dia secara terpisah. Aku akan mencarinya di dalam, dan kamu di luar. Jangan lewatkan tempat manapun, contohnya lapangan. Baiklah. Ayo pergi. Li Jidong. Li Jidong. Tuan Li. Tuan Li. Ayang Yi. Tuan Li. Tuan Li. Apa yang terjadi? Kenapa dia di pohon? Manajer Zhang. Li Jidong, apa yang kamu lakukan di sana? Turun, itu berbahaya. Turun. Siapa kamu? Aku Lin Nai Li Jidong. Apakah kamu ingat aku Lin Nai? Tidak mungkin. Putriku. Baru berusia 6 tahun. Turun Li Jidong. Li Nai. Jangan khawatir, semakin kamu memicunya, situasi akan semakin buruk. Kemarilah sini tangga. Li Jidong, jangan khawatir. Letakkan di sini. Aku akan naik dan ambilkan balon untukmu. Aku akan Tidak, melakukannya. aku akan melakukannya. Jika terjadi keadaan darurat, kamu tidak akan bisa menariknya. Li Jidong, aku Qiang Xie. Li Jidong, lihat Qiang Xie di sini untuk membantumu, tunggu sebentar. Hati-hati. Li Jidong, pegang erat. Pegang erat. Hei Tai. Lepaskan dia. Li Jidong, kamu membuatku takut. Apa yang harus kulakukan jika menghadapi bahaya? Aku takut. Apakah kamu baik-baik saja? Nai. Ya, saya Nai. Ini untuk Nai. Nai bekerja keras. Suplemen yang saya beli untuknya dibuang. Saya akan menemukan hadiah baru untuknya. Tidak seperti itu. Nai di panti asuhan. Dia menunggu saya untuk menjemputnya setelah bekerja. Ayah, kamu menyembunyikan saya. Ayah. Kamu menyembunyikan saya. Qiang Xie, sampai jumpa besok. Bagaimana ayahmu? Apa kata dokter? Sama seperti biasa. Jangan khawatir. Saya ingin menyewa perawat untuk merawatnya. Beritahu saya jika ada masalah. Saya akan membantu kamu. Saya tidak akan ragu. Baiklah. Ngomong-ngomong, Saya mendapat pekerjaan baru. terakhir kali saya meminjam mobil bos saya. Dia bersikeras bahwa saya menggores mobilnya. Dia memeras saya. Tapi biar saya ceritakan. Ketika saya bekerja di sini, saya adalah pemimpin. Datanglah ke sini suatu hari dengan ayahmu. Tentu. Apa yang Jiang Ji lakukan di sana hari ini? Apakah dia membantu kamu? Jadi tidak terlalu buruk. Bagaimana kamu akan berterima kasih padanya? Jaga baik-baik gedong untuk saya. Selamat malam, Chef Jiang. Apa kabar? Chef Jiang, saya sangat berterima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Rambutmu belum kering. Biarkan saya membantu kamu. Chef Jiang, rambutmu sangat lembut. Mereka bilang orang yang memiliki rambut lembut juga memiliki hati yang lembut. Ini tidak bisa dipercaya. Shampoo kamu baru. Saya mencium bau yang berbeda. Baumu seperti jahe. Mereka bilang jahe baik untuk rambut. Jangan percaya itu. Kalau tidak ada cara lain untuk menunjukkan hidungmu yang bagus, lebih baik jangan mencium apapun.
Aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Aku sudah mengulanginya berkali-kali hari ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Chef Jiang. Besok. Aku ingin mengambil cuti 1 hari. Jadi kamu melakukan semua ini untuk mengambil cuti. Kamu harus belajar seni berbicara. Itu akan mengurangi gangguan. Aku ingin pergi ke kebun binatang dengan Li Jiedong besok. Kamu bisa ikut jika mau. Aku hanya belajar dari Sue Kongming selama setengah tahun. Kenapa kamu sangat dekat dengannya? Dan Sue Kan. Hubungan tidak ditentukan oleh durasi. Beberapa orang mengenalmu lebih lama, tapi kamu tidak ingat mereka. Baiklah, kalau kamu tidak mau pergi. Kamu bisa mengambil cuti. Tapi kalau kamu mengambil cuti, siapa yang akan mengurus restoran Springval? Baiklah. Aku tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan mencari hadiah lain. Tidak perlu. Kamu sudah membantuku mengeringkan rambut, kita sudah setara. Aku akan tidur. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih banyak hari ini. Tidak perlu mengantarku. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan saat aku pergi? Bagaimana Jiang Sue bisa menjadi chef? Ayah, kecilkan suaramu. Kakek baru saja tidur. Selain itu, sejak hari aku menjadi murid Shukang, sudah ditakdirkan aku menjadi chef restoran Rivermont. Tidakkah kamu mengerti itu? Aku tidak menyangka itu terjadi sekarang. Kakekmu masih sehat. Tapi kamu hanya seorang manajer di konsorsium. Kalau ini terus berlanjut, Jiang Sue akan mengendalikan seluruh keluarga Jiang. Bagaimana itu penting? Sue adalah putrimu secara nominal. Apa yang dia miliki adalah milikmu. Bagaimana itu bisa sama? Benar, hubungan darah itu penting. Bagaimana bisa itu sama? Xiao, kamu di sini. Paman, ku dengar Jiang Jie yang paling banyak dibicarakan di Baichuan. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa lebih banyak dibicarakan daripada kamu. Bukan begitu. Tapi, aku tidak ingin terlalu sering menjadi koki di restoran Rivermont. Kakek memaksaku. Paman, aku sedang mengatasi jet lag beberapa hari terakhir. Kamu bisa menikmati sendiri. Dia seburuk ayahnya. Ayah, sudah kubilang kakek baru saja tidur. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Jangan bangunkan dia. Bisakah kamu sedikit lebih agresif? Berapa lama aku harus hidup seperti ini? Ini akan segera berakhir. Semuanya. Tamu pertama akan tiba 30 menit lagi. Kamu bisa bersiap dalam 5 menit. Feng Seng, bisakah Koki Jiang datang dalam 5 menit? Dia tidak akan datang hari ini. Dia tidak akan datang. Aku akan menggantikannya. Bekerja keras. Cepat naik kereta. Kita berangkat. Tidak. Kereta itu ayo pergi. Nanti aku belikan balon untukmu. Baiklah. Hati-hati dengan kepalamu. Baiklah. Li Jiedong, minum air lebih sedikit. Kamu belum buang air kecil. Minum air lebih sedikit. Kenakan sabuk pengaman di sini. Baiklah. Terima kasih. Jiang Jie, Qiang Xie. Li Jiedong. Tuan Li, apakah kamu ingat aku? Jiang Xie, Jiang Xie. Hu Jiang Jie. Jiang Jie? Jiang Xie, Jiang Xie.
jangan pedulikan. Kamu tahu kondisi ayahku. Tidak masalah. Koki Jiang, jika kamu datang ke sini, siapa yang akan mengelola restoran Springful? Saya sudah membayar Koki Cheng banyak. Apakah ini angsa? Ya, Angsa. 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 Saya ingin memberi makan angsa. kamu perlu mendapatkan beberapa makanan. Nah, kamu bisa memberi makan mereka sekarang. Berikan lebih banyak. Nai? Mengapa kamu punya foto Nai? Apakah kamu suka? Li Guidong, apa masalahnya? Dia. Apa masalahnya? Dia punya air di tasnya, saya ingin meminumnya. Minum air? Tunggu sebentar. Angsa. Saya ingin memberi makan angsa. 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 Mereka sudah pergi. Nai. 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 Bisa. Lihat pakaianmu. Apakah kamu merasa panas? Saya merasa panas yang tak tertahankan. Bukankah kamu bilang dia tidak akan datang? Saya tidak pernah bisa memahaminya. Jadi kamu bermain boneka di sini? Lebih banyak. Berikan bambu untuk panda. Apakah kamu tahu betapa lucunya mereka? Saya tahu perasaanmu. Baiklah Tuan Li. Apakah kamu lapar? Ya. Li Nai. Tuan Li lapar. Ayo kita makan siang. Ayo. Sukuan. Kamu bisa pergi kerja sekarang. Kami akan makan siang. Aku mau ke toilet. Toilet. Tuan Li tunggu sebentar. Aku akan lihat. Mama dia pipis di celananya. Tuan Li. Li Jidong. Jangan khawatir. Jangan takut. Tidak apa-apa. Sukuan. Ada ruang istirahat. Ya. Oke Li Nai. Bawa Tuan Li ke sana dulu. Aku akan membersihkannya. Oke. Ayo Tuan Li. Tidak apa-apa. Jangan tembak, jangan foto. Terima kasih.
Kenapa kamu lihat aku? Kamu masih sama seperti waktu kecil. Setiap kali kamu sakit, kamu membungkus diri seperti bola nasi. Lucu sekali. Tapi kamu benci minum obat. Kamu pasti salah ingat. Kamu sangat hati-hati agar tidak sakit. Karena sakit itu menyebalkan. Untungnya sekarang aku sudah dewasa. Itu bagus. Ya, kamu sudah dewasa. Tapi bisakah kamu jelaskan padaku, kenapa kamu mengambil cuti untuk pergi ke kebun binatang dengan Linai dan jatuh sakit? Apa kamu suka dia? Biar aku koreksi kamu. Aku tidak melakukan ini untuknya. Tapi untuk ayahnya. Ketika aku masih kecil Tuan Li banyak membantuku. Lalu bagaimana dengan gadis yang tidak berkualifikasi yang diterima di restoran kita? Asisten yang kau bawa ke kompetisi. Dan penjaga toko yang diizinkan menyiapkan hidangan utama. Kau membuat ini mungkin karena dia adalah Linai. Kau tahu apa yang terjadi antara kita. Kau bahkan bilang jika dia harus memilih pihak, dia akan memilihku. Daripada Sue Kongming atau orang lain. Aku mengerti. Aku paham. Ini adalah kecemburuan yang dimulai sejak aku berusia 8 tahun, dan berlangsung selama 18 tahun. Bukan begitu. Apakah dia masih mengingatmu setelah 18 tahun berlalu? Aku bertanya-tanya, apakah persahabatan kalian masih seperti dulu? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Seharusnya kau tidak melakukannya. Jika kau tidak minum obat, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Jika aku merasa tidak enak badan aku akan pergi sendiri. Baiklah. Hubungi aku jika kau membutuhkanku. Jiang Jie, kau bilang kau yang memilihku. Jadi, aku yakin kau tahu apa yang bisa kulakukan. Kita menang. Maaf Chef Jiang, aku membuatmu sakit lagi. Aku sudah minta maaf berkali-kali. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu? Ambil ini. Bagaimana dengan ayahmu? Sedang tidur, Sui yang merawatnya. Sui. Kenapa kau menutup pintu? Kau sedang sakit. Membuka pintu membawa udara dingin. Haruskah aku melompat dari jendela untuk pergi ke rumah sakit? Tunggu Chef Jiang. Ayahku bilang ketika kita di kebun binatang, dia melihat dari ponselmu. Apa yang dia katakan? Dia melihat ponselmu tanpa baterai. Apakah kau perlu mengisi daya ponselmu sebelum pergi ke rumah sakit? Untung saja kalau tidak aku harus ke dokter tulang. Kendaraan masih berjarak 5 meter. Keamanan adalah prioritas utama.
Li Nai. Apa kamu berniat mensterilkanku dengan suhu tinggi? Aku akan mendinginkannya. Apa ini sudah cukup dingin? Demam semakin parah. Kamu sangat agresif hari ini. Kamu sudah minta maaf padaku. Apa ini baik? Apa masalahnya? Aku merasa dingin. Apa kamu masih merasa dingin? Aku merasa panas. Apa kamu masih merasa panas? Berhenti melakukan itu. Tanganku sakit. Tanganku tidak sakit. Tanganku sakit. Koki Jiang, apa kamu punya kebutuhan lain? Air. Baik, tunggu sebentar. Li Nai. Li Jidong bilang, kalau kamu sakit pukul kepalamu dengan telur, kamu akan cepat sembuh. Waktu aku masih kecil setiap kali aku sakit, Li Jidong selalu memukul kepalaku dengan telur. Li Jidong memberitahuku, kalau kamu memukul kepalamu dengan telur, kamu akan cepat sembuh. Apa semua ayah punya logika aneh dan ajaib? Apa ayahmu juga punya logika aneh? Maaf, Sayangku, Waktu aku masih kecil, setiap kali ada anggota keluarga yang merayakan ulang tahun, ayahku selalu memasak sup lobak dan daging sapi. Dia bilang minum sup itu akan menjamin umur panjang. Itu sama sekali tidak benar. apa kamu mau memakannya? apa yang dilakukan Xiao hari ini? Kenapa kamu tidak pergi ke restoran River Moon? Kakek. Dia baru saja kembali. Masih menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Kenapa tidak tinggal di rumah saja? Kenapa kamu keluar? Kamu adalah kakak Shou. Kamu harus mendisiplinkannya dan membimbingnya. Ayah. Shou yang sibuk dengan urusan konsorsium. Dia tidak punya waktu untuk mendisiplinkannya. Kalau begitu tinggalkan konsorsium. Kakek. Saya akan segera menasihati Shou untuk pergi ke restoran River Moon. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu dengan urusan konsorsium. Ingat, akar keluarga kita adalah restoran River Moon. Dan masa depan restoran bergantung pada Shou. Tanggung jawabmu adalah mengajarinya dan membimbingnya. Urusan lainnya tidak terlalu penting. Saya mengerti. Saya mengerti kakek. Li Nai. Kamu selalu berbicara tentang Suokan. Apakah kamu tidak punya teman lain? Sepertinya saya benar-benar tidak punya. Setelah masuk Universitas Li Jidong sakit, dan saya sibuk merawatnya sejak saat itu. Jadi saya tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kamu benar-benar tidak punya teman. Bukan tidak punya, hanya saja tidak punya waktu. Saya tidak pernah kekurangan teman. Kalau begitu, siapa teman terbaikmu ketika kamu berumur 5 tahun? 5 tahun. Itu terlalu dini. Tentu saja saya tidak ingat hal-hal dari saat saya berumur 5 tahun. Wajar jika tidak ingat. Apakah kamu ingat? Tentu saja. Tidak semua orang tidak punya hati seperti kamu. Kenapa kamu seperti ini? Meskipun saya yang salah membuatmu sakit, saya mencoba untuk membalasmu. Serangan pribadi tidak dapat diterima. Siapa yang memintamu menemani saya? Kalau begitu tinggallah sendiri.
Jiang Ji, Bukankah kamu sudah pergi? bukankah kamu masih di toko? Beruntung saya membeli payung lebih awal. Pasti sudah habis semuanya sekarang. Maaf, Ayo pergi. Apakah kamu belum mendapatkan obatmu? Apakah kamu sudah keluar? kenapa kamu di sini? Sendirian? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aneh sekali Shio tidak datang untuk melihatmu. Di mana dia bisa berada? Hai Kan, hujan deras di luar. Ikuti aku Jidong. Jangan biarkan dia basah kuyup seperti aku. Mangga ini jelek. Apa yang kamu bicarakan? Buah-buahan kita segar sekali. Segar sekali? Ini sudah dipetik setidaknya seminggu yang lalu. Apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Kalau begitu potong dan lihatlah. Ini pasti tertukar secara tidak sengaja. Pilih yang lain, pilih yang lain. Untuk buah-buahan masuk dan belok kiri di toko kedua. Bagaimana kamu tahu mangga ini jelek? Cium ini. Ini mengesankan. Kamu sangat mengenal tempat ini. Apakah kamu dari sini? Aku lahir dan besar di sini. Aku baru saja sampai di Baichuan hari ini. Aku bertanya-tanya restoran mana yang terbaik di sini. Restoran terbaik? Kamu bisa mencoba restoran Springful. Restoran Springful? Baiklah, Aku akan pergi sekarang. tunggu sebentar. Aku lihat siapa namamu. Aku Linai. Hari ini Koki Cheng bertanggung jawab atas hidangan utama. Dengan Linai membantu Koki Cheng. Fang Xing. Ayo lakukan. Baiklah. Menerio. Ada APA? Pelanggan hari pertama punya permintaan khusus. Permintaan khusus? Dia ingin menunjuk koki tertentu untuk memasak hidangan utama hari ini. Linai diminta untuk menangani makanannya. Linai. Aku. Itu dia. Halo Nyonya. Saya manajer restoran Springfall. Apakah Anda sudah memiliki strategi? Maaf Nyonya. Menurut kebijakan restoran kami, tanpa izin dari chef utama, tidak ada yang boleh mengendalikan hidangan utama. Mengerti? Kalau begitu, bisakah saya terus berkeliling? Linai, apakah Anda mengganti pekerjaan Anda? Sebagai semacam pekerjaan sampingan, manajer gudang dan asisten chef. Mengapa ada perubahan mendadak ini? Ada beberapa alasan yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya hanya bertanya sekilas. Betapa hebatnya. Saya berharap bisa menyiapkan hidangan utama juga. Linai, berhenti mengobrol. Saya akan tell you sebentar wasi segalanya untuk saya. Baiklah. Fang Xing, sudah lama sejak terakhir kali melihatmu. Siu, sudah lama sejak terakhir kali melihatmu. Kapan kamu sampai di sini? Baru saja tiba. Kakakmu tidak ada di sini hari ini. Mengapa kamu di sini? Saya tahu, saya datang untuk makan malam. Pelanggan dengan permintaan khusus. Selamat kamu menebak dengan benar. Saya akan menghadiahimu dengan memenuhi salah satu permintaan saya. Dari sekarang kamu tidak boleh masuk ke dapur. Dan kamu tidak bisa menghalangi saya melakukan apapun yang saya rencanakan selanjutnya. Jangan main-main. Tempat ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dari kakakmu dan kamu. Saya tahu. Fang Xing, bukankah kamu selalu yang paling baik padaku? Kamu tahu aku hanya bermain-main. Bagaimana mungkin aku melakukan hal buruk? Selain itu, aku adalah pelanggan terakhir. Mengapa Fang Xing belum kembali? Itu kamu. Lia, kamu ada permintaan. Aku ingin mencoba masakanmu, tapi manajer yang ketat itu menolakku.
Ya, saat kamu berada di dalam permainan kamu tidak selalu bisa memutuskan. Jadi, bisakah kita melakukannya diam-diam? Kenapa kamu ingin makan masakanku? Aku tidak sehebat koki kita. Karena aku merasa begitu. Linai, apakah hidangan terakhir sudah siap? Apakah kamu ingin mendengar pendapat pelanggan? Tapi jika Manager Yo mengetahuinya, aku akan dalam masalah. Manager Yo baru saja keluar. Bagaimana pendapatmu tentang hidangan ini? Kenapa kamu di sini? Tidakkah kamu takut manajer yang ketat itu akan mengetahuimu? Hidup ini tentang mengambil risiko. Apakah kamu puas dengan hidangan hari ini? Apakah kamu ingin tahu? Aku tidak akan berbohong padamu. Ini pertama kalinya aku menyiapkan hidangan utama untuk pelanggan. Jadi pendapatmu sangat penting bagiku. Jadi mendekatlah sedikit.